My Lecture My Husband episode 10 by Gitlisius. Gue terbangun di saat matahari udah cukup tinggi dengan kepala yang pusing akibat efek alkohol yang gue konsumsi semalam. Pak Arya udah gak ada di samping gue yang gak gue pedulikan. Mungkin dia udah nge-gym karena hari Minggu adalah jadwal dia di sana hampir sepanjang hari. Gue hampir nyusruk jatuh dari kasur saat mencoba bangun dari kasur dan menapakkan kaki gue ke lantai untuk pergi ke kamar mandi. Pintu kamar gue yang terbuka membuat gue tersadar kalau gue nggak sendiri. Gue melihat Pak Arya yang lagi berdiri di pintu kamar kami sambil merhatiin gue. Gue mau bangun tapi takut nyusruk dan diketawain sama dia, makanya gue lebih memilih untuk tetap diam. Masih mau minum lagi? Tanya Pak Arya sarkas. Kalau ada kesempatan, jawab gue santai yang membuat Pak Arya bercecak. Kamu itu perempuan. Kok Bapak jadi bawa-bawa isu gender gini? Tanya gue nggak terima. Jangan panggil saya Bapak. Kalau begitu, kamu menarik kata-kata yang sudah kamu keluarkan kemarin. Saya bukan mengangkat tentang isu gender. Saya nggak peduli mau perempuan lain mabuk-mabukan atau menjual diri mereka di luar sana. Saya bersikap begini karena kamu istri saya, calon ibu dari anak-anak saya. Ngebahas anak membuat gue merinding duluan. Gue bergerak gelisah di kasur karena urgensi untuk buang air kecil. Tapi kepala gue masih pusing. Pak Arya yang sepertinya sadar menghampiri gue dan mempersiapkan diri untuk menggendong gue dengan gaya bridal style. Saat gak mau digendong kayak gitu, saya masih marah sama Mas dan gak mau lihat muka Mas. Pak Arya langsung membalikkan tubuhnya sehingga punggungnya yang berada di depan gue. Gue pun memposisikan diri untuk digendong di punggung Pak Arya. Kamu baik nyusahin, kata Pak Arya. Apakah doa gue terkabul lewat gue sendiri, umpat gue. Percayalah, umur Pak Arya dan gue gak berbeda jauh. Kita cuma beda 6 tahun. Cuma Pak Arya emang udah kelewat pinter. Jadi dia loncat kelas terus, ditambah waktu pendidikan dia saat kuliah sebentar. Jadi dia bisa dengan mudah menjadi dosen. Sedangkan gue sebagai istrinya lulus tepat waktu aja udah syukur. Nggak berharap tuh yang namanya jadi lulusan terbaik. Asal transkrip gue nggak memalukan dan bisa dipakai untuk kerja nggak masalah. Meskipun dia galak, banyak juga yang naksir dia di kampus. Kata mereka yang naksir Pak Arya itu hot kalau lagi ngajar. Gue nggak tahu hot dari mana, yang jelas gue bawaannya mau marah mulu kalau dia masuk di kelas gue seperti saat ini. Tadi pagi gue akhirnya berangkat bareng dia dan sekarang di dompet gue nggak ada sepeser uang pun. Berasa jadi gelandangan gue. Ra, di kantin kira-kira bisa ngutang pakai KTP atau SIM nggak ya? Tanya gue yang membuat Rara melotot. Lo nggak bawa uang? Setahu gue nggak bisa. Kalau duit lo ketinggalan lolos aja sih. Masih punya banyak temen juga kan lo. Cowok lo juga tajir. Kalau gue nggak bawa uang tiap hari gimana, Ra? Bokap lo bangkrut? Tanya Rara heran. Enggak, terus kenapa? Gue dirampok kemarin. Serius? Tanya Rara sedikit histeris. Iya, dan perampoknya suami gue sendiri, umpat gue. Kalian kalau masih mau mengobrol keluar dari mata kuliah saya. Panjang umur, orang lagi diomongin sekarang lagi berdiri di samping gue. Kapan dia kesininya sih? Tahu-tahu udah ada di samping gue aja, umpat gue. Maaf Pak, kata gue sama Rara kompak. Topik yang kalian bicarakan jauh lebih menarik dari mata kuliah saya, tanya Pak Arya menusuk. Teman saya habis dirampok kemarin, kata Rara yang gue yakin bermaksud untuk menarik simpati Pak Arya. Padahal yang ada itu menambah masalah baru untuk gue. Gue cuma bisa meruntuk dalam hati dan meringis membayangkan bagaimana nasib gue di rumah nanti. Apa itu benar? Tanya Pak Arya yang membuat gue menelan ludah gugup. Gue menganggukkan kepala dengan kaku karena yakin sekarang gue dalam masalah lagi. Nanti ke ruangan saya, kata Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan tidak ikhlas. Setelahnya Pak Arya kembali mengajar ke depan kelas dan melanjutkan materi yang sempat tertunda. Pak Arya mau ngasih lo duit kali itu Git, kata Rara. Lo mau dibantu lapor polisi kali Git, kini Hanif yang menimpali. Kalian gak ngerti posisi gue sekarang, lebih susah daripada kalian yang dirampok. Umpat gue dalam hati.
Gue mencuci muka berkali-kali sebelum masuk ke ruang dosen. Seenggaknya gue harus terlihat lebih seger. Gue memasuki ruangan Pak Arya dengan sedikit kikuk. "Permisi, Pak." "Duduk," kata Pak Arya tanpa basa-basi. Gue pun menuruti kata-kata dia untuk duduk di depannya. Kali ini nggak ada tumpukan apapun di meja yang membuat atensi dia sepenuhnya berada di gue. "Kamu dirampok?" tanya Pak Arya setelah menyindir. Sementara gue hanya bisa mencebikkan bibir gue karena dialah pelaku perampokan yang gue maksud. "Mau bohong apa lagi sama temen kamu?" tanya Pak Arya. "Saya nggak bohong," jawab gue yang langsung mendapat delikan dari Pak Arya. "Nggak sepenuhnya berbohong," tambah gue lagi. "Kamu secara nggak langsung mengatakan saya merampok kamu?" tanya Pak Arya. "Pada kenyataannya begitu," jawab gue. "Itu hukuman, bukan perampokan," kata Pak Arya. "Terserah Bapak aja, asal Bapak senang. Saya permisi," kata gue sambil pamit. Tangan gue ditahan sama Pak Arya yang membuat gue nggak bisa beranjak lebih jauh. Saya belum selesai bicara. Nggak ada dosen yang membahas kehidupan rumah tangganya dengan seorang mahasiswa, Pak. Saya sedang membahas kasus perampokan yang dialami mahasiswa saya sampai dia tidak memperhatikan mata kuliah saya. Kapan sih gue bisa menang berdebat sama dia? Umpat gue dalam hati. Gue pun memilih untuk kembali duduk dengan gestur ogah-ogahan. Setelahnya, gue lihat Pak Arya mengeluarkan 2 kotak yang gue hafal sebagai take away dari sebuah restoran Jepang favorit gue. "Makan, kamu jadi nggak perlu ngutang di kantin dan menggadaikan SIM ataupun KTP kamu," kata Pak Arya. Ego gue mengatakan kalau gue harus segera keluar dari ruangan itu. Tapi perut gue mengatakan gue harus tinggal dan menghabiskan makanan itu. Gue bingung. Pak Arya mulai membuka kotak itu dan harum khas daging teriyaki menyapa indera penciuman gue. Perut gue sekarang bunyi, tapi kayaknya Pak Arya nggak bermasalah akan hal itu. Oke, gue akan mengalahkan ego karena gue nggak punya uang sama sekali untuk kali ini. Gue pun makan dengan lahap seperti di rumah tanpa mempedulikan orang yang di depan gue ini adalah dosen killer. Dia suami gue yang udah lihat tidur urakan gue, lihat wajah gue yang amburadul saat bangun tidur, dan dia juga yang udah lihat dalaman gue. Untuk yang terakhir, gue yang membuat dia lihat itu sih, jadi gue cuek aja makan. "Jangan berantakan, nanti meja saya kotor," kata Pak Arya kesel sambil membersihkan nasi yang menempel di sudut bibir gue. Dan dia membawa nasi itu ke dalam mulutnya untuk dimakan. Kata-kata dan tindakannya memang tidak berbanding lurus. Yang terpenting saat ini adalah gue nggak jadi ngutang di kantin dan kenyang. Hari ini gue nggak ke ruangannya Pak Arya karena Kara traktir makan siang. Udah lama gue nggak makan siang sama dia karena kesibukan dia sama dosen pembimbingnya. "Despem kita udah dibagi," kata Rara yang sedang mengecek grup fakultas angkatan. "Jurusan gue agak telat emang membaginya, entah kenapa." "Gue siapa, Ra?" "Bentar, gue dulu. Dokter Soleh sama Pak Sabda gue," jawab Rara. Gue, tanya gue antusias. "Profesor Esok," jawab Rara yang membuat gue girang bukan main. Masalahnya Profesor Esok terkenal baik. "Dospem kedua?" tanya gue heran, karena Rara tiba-tiba diem. "Pak Arya," kata Rara dengan senyum sumringah yang membuat anak-anak tertawa geli. "Apa gue bilang, jangan benci-benci sama dosen, kena karma kan lo," kata Juna yang membuat gue mencebik kesal. Kara hanya tersenyum simpul. Dia merangkul dan mengusap bahu gue pelan untuk memberikan dukungan. "Kamu pasti bisa kok, Pak Arya kan orangnya. Dia makannya nasi, nggak akan makan kamu," kata Kara yang membuat gue meringis. Iim sama Yuda udah melihat gue dengan senyuman gelinya. "Jodoh mah nggak kemana," kata Iim yang membuat gue berdecak malas. "Pulang aku free, kita nonton yuk. Udah lama nih nggak nonton," ajak Kara ke gue. "Ikut dong," teriak yang lain. "Sorry, gue udah lama gak quality time sama cewek gue. Lain kali ya," kata Kara dengan gak enak. Kara adalah tipe orang yang royal. Dia mau aja kalau disuruh traktir teman-teman gue. Tapi kalau dia emang lagi pengen berdua, dia akan terang-terangan menolak. Kayak sekarang. Gue sama Kara menghabiskan banyak waktu hari ini.
Setelah kita nonton, kita pergi ke tempat-tempat yang sering food vlogger kunjungi di video-video mereka. Kita hunting banyak camilan dan juga jajanan enak. Aku kenyang banget, nggak kuat makan apa-apa lagi, kata gue yang membuat senyuman berkembang di bibir Kara. Ya udah, jangan dipaksa, kata Kara sambil mengusap kepala gue lembut. Gue udah nggak inget kapan terakhir gue bisa jalan-jalan kayak gini dan ngerasa sebahagia ini sama Kara. Semua banyak berubah sejak liburan semester kemarin, semenjak gue nikah sama Pak Arya. Gue pergi dengan sedikit lebih tenang, sebenarnya karena handphone gue masih disita sama Pak Arya. Gue bilang ke teman-teman gue handphone gue jatuh di wastafel dan lagi diservis. Makanya mereka nggak banyak nanya kabar tentang gue akhir-akhir ini. Aku selalu susah kalau mau hubungin kamu. Kamu bawa ya HP aku, kata Kara yang gue jawab dengan gelengan. Sebelumnya Kara sudah pernah menawarkan handphonenya karena dia punya dua. Tapi gue selalu menolak. Gue ingin hukuman gue bertambah. Gue nggak ingin hukuman gue bertambah karena hal itu. Sebenarnya saat ini pun gue cukup takut untuk pulang ke apartemen. Gue takut akan reaksi Pak Arya nanti. Kamu gak usah sedih. Kan kamu belum menghadapi itu semua. Aku yakin Pak Arya gak segalak itu. Jadi gak usah khawatir, kata Kara sambil mengelus-elus punggung tangan gue. Kamu kok mikir begitu? Tanya gue heran. Akhir-akhir ini, setiap topik Pak Arya dibahas, wajah kamu menjadi murung terus. Aku tahu mungkin kamu gak nyaman sama dia. Tapi kamu butuh dia, butuh ilmu dia untuk kesuksesan studi kamu ke depannya, kata Kara yang membuat gue tanpa sadar meneteskan air mata gue. Kara nggak tahu, dan gue bingung harus ngasih tahu kapan. Lihat gue yang nangis, Kara malah memeluk gue dan juga mengusap punggung gue dengan lembut. Aku rasa kamu perlu istirahat. Kita pulang sekarang ya, ajak Kara yang gue jawab dengan anggukan. Boleh nggak sih gue milih suami gue, dia aja, umpat gue dalam hati. Gue membuka pintu apartemen dengan takut-takut. Sekarang sudah jam 10 malam, dan gue berharap Pak Arya sudah tidur. Tapi harapan gue pupus begitu lihat Pak Arya yang menatap gue dengan tajam dari sofa yang ada di ruang tengah. Dari mana aja kamu? Tanya Pak Arya dengan menusuk. Pergi, jawab gue singkat. Dan setelahnya gue memilih untuk masuk kamar. Gue menaruh tas dan mengambil beberapa helai pakaian untuk gue pakai setelah mandi. Tapi begitu mau beranjak ke kamar mandi, tangan gue terlebih dahulu dicengkram sama Pak Arya. Hal itu membuat gue menolehkan kepala ke arah Pak Arya dan pandangan kami pun bertemu. Saya tanya, dari mana aja kamu? Tanya Pak Arya dengan penuh penekanan. Saya udah jawab kalau saya pergi, jawab gue dengan nada yang sama. Memangnya kamu gak bisa bilang atau menghubungi saya dulu? Tanya Pak Arya. Bapak lupa siapa yang udah ngerampok handphone saya? Tanya gue sarkas. Sebagai istri yang baik seharusnya kamu bilang sama saya kemanapun kamu pergi. Berhenti nyuruh saya jadi istri yang baik sebelum bapak jadi suami yang baik juga. Teriak gue frustasi dengan tangisan. Gue melepaskan cengkeraman Pak Arya dari tangan gue dengan paksa. Selama ini saya udah ngikutin semua omongan bapak. Tapi perilaku bapak sama saya sama sekali gak berubah. Saya capek kalau harus menghadapi bapak yang kayak gini terus. Kalimat gue terpotong karena Pak Arya tiba-tiba menangkup pipi gue dan menawan bibir gue dengan bibirnya. Dia melumat bibir gue lembut yang membuat gue bingung harus bereaksi apa. Gue hanya terdiam tidak membalas sampai dia melepaskan bibirnya dari gue. Gue masih terpaku dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Jangan pernah menggunakan nada tinggi seperti itu sama suami kamu, kata Pak Arya. Setelahnya dia pergi meninggalkan gue keluar dari dalam kamar, meninggalkan gue yang terduduk di lantai karena masih bingung dengan perlakuan Pak Arya barusan. Di luar gue mendengar suara sendok dan piring yang beradu kas orang sedang makan. Apa mungkin dia nungguin gue pulang sampai belum makan, umpat gue dalam hati. Bersambung.